Halo Sobat YouTube, balik lagi bersama gue Juan di sini, tentunya di Tarot Millennial Channel. Yang pastinya nggak bakal bosan-bosannya buat gue kepoin terkait asmara zodiak kalian semua. Nah, di periode kali ini gue bakal coba kepoin asmaranya zodiak Scorpio. Tepatnya dari periode ke-1 bulan Juni sampai 14 bulan Juni 2022. Nah, kira-kira akan seperti apa ya? Yang pasti pada penasaran kan? Makanya dipantengin terus sampai videonya habis. Tapi sebelum kita mulai pembacaan kartu tarotnya, seperti biasa gue ajak kalian semua untuk ngelakuin ritual yang namanya di like, comment, dan subscribe. Serta jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Langsung aja kita gaskan kocok kartu tarotnya untuk asmara zodiak Scorpio di periode ke-1 sampai 14 Juni 2022. Kita pilih secara acak kartu utama dari asmara zodiak Scorpio. Ya, ini dia kartu utama yang pertama, yang kedua, dan berikutnya diacak juga kartu utama yang ketiga. Nah, ini dia ketiga kartu yang bakal ngerepresentasiin seperti apa zodiak ataupun asmara dari zodiak Scorpio di bulan ini. Kita buka kartu utama yang pertama. Di sini ada kartu Seven of Swords atau 7 pedang. Ini merupakan kartu perjuangan atau enggak babak awal gitu. Jadi buat kalian yang masih single, bisa diibaratkan ini merupakan kartu perjuangan kalian yang baru masuk ke babak awal gitu. Jadi masih panjang banget perjuangan kalian buat dapetin yang namanya asmara kalian. Nah, kalau misalnya yang udah punya pacar atau in relationship, hampir sama ya. Artinya bahwa perjalanan cinta kalian itu baru setengah jalan gitu. Masih ada banyak banget rintangan yang mesti kalian lewatin. Walaupun mungkin dalam pikiran kalian udah cukup banyak banget perjuangan kalian, cuman nyatanya realitanya itu belum sampai ke finish, baru babak awal gitu. Jadi harus tetap keep fighting buat kalian para Scorpio semuanya, baik yang masih single ataupun yang udah punya pacar. Gimana kalau misalnya kita buka kartu tambahan untuk ngelengkapin kartu utama yang pertama tadi? Kita ambil secara acak ya, kira-kira akan keluar kartu apa? Di sini ternyata ada kartu, ada kartu Knight of Cup. Bisa dilihat di situ ada kesatria, bawa bunga, berkuda putih. Ini menunjukkan akan ada pergerakan atau enggak kemajuan dalam hubungan asmara kalian. Dengan catatan kalian emang benar-benar harus tetap perjuangin dan nunjukin keseriusan kalian buat yang masih single gitu. Jadi nextnya di sini buat Scorpio yang single, gue ulangin lagi, kalau misalnya kalian tetap bertekad, bersikeras buat nunjukin keseriusan kalian, nextnya akan ada sebuah pergerakan dilambangkan dengan Knight of Cup yang berarti sebuah kemajuan hubungan. Kalau misalnya dari PDKT bisa jadi pacaran, dari pacaran bisa jadi tunangan, ataupun dari tunangan bisa jadi ke jenjang pernikahan gitu. Ada kenaikan level seperti itu. Dan ini juga berlaku buat kalian yang masih, maksud gue yang udah punya pacar atau in relationship, akan ada kematangan hubungan, pergeseran hubungan yang pasti ke lebih dalam lagi, masuk ke level baru yang lebih serius lagi. Jadi buat Scorpio bisa dibilang kartu utama yang pertama serta kartu penjelasnya buat awal periode ini cukup positif dan cukup bagus juga ya buat asmara kalian. Kita langsung geser ke kartu utama yang kedua. Kira-kira akan ada kartu apa? Positifkah atau justru sebaliknya? Langsung aja kita buka ya kartunya. Di sini ada The Magician. The Magician bisa dilihat di situ yang berarti magic, keajaiban, atau enggak miracle, atau enggak sesuatu yang enggak diduga-duga. Dalam asmara kalian, baik yang masih single ataupun yang udah punya pacar, akan ada hal positif, hal yang benar-benar bikin kalian lebih baik lagi dalam asmara kalian, tapi nggak pernah kalian sangka-sangka gitu. Bisa dibilang ini sebuah kartu kejutan
Yang tadinya mungkin kalian yang masih single gak kepikiran nih gebetan kalian bisa eh, gayung bersambut gitu, akhirnya bisa kejadian, bisa seperti itu. Atau enggak yang udah punya pacar, ada mungkin resolusi ataupun komitmen yang kalian gak sangka-sangka, ataupun enggak ada planning yang gak kalian sangka-sangka, akhirnya terwujud gitu. Yang tadinya dikira impossible dan nggak mungkin terjadi, karena kartu The Magician ini menunjukkan sebuah uh, keajaiban yang merupakan sebuah, bisa dibilang kejutan yang nggak disangka-sangka dalam hubungan kalian. Daripada kita kepo, gimana kalau misalnya kita langsung aja ambil kartu tambahan buat memperjelas dari kartu The Magician tersebut. Kira-kira akan ada kejutan atau faktor yang berkaitan dengan The Magician itu ada apa? Di sini ternyata ada Three of Wands atau 3 tongkat. Ini merupakan sebuah penyelesaian masalah, atau enggak jalan keluar, atau enggak sebuah masa depan. Bisa dikatakan di sini kejutannya berhubungan dengan masa depan kalian para Scorpio. Buat yang masih single, mungkin dalam asmara kalian ternyata memiliki support system yang bagus terhadap kehidupan kalian. Entah itu terhadap karir ataupun terhadap kehidupan sosial kalian, keluarga, bisa beraneka ragam ya. Begitu juga buat yang udah punya pacar, di sini ternyata The Magician ini berkaitan dengan masa depan kalian gitu. Karena arti dari Three of Wands itu sendiri bisa dilihat dalam gambarnya ya. Itu ada jalan menuju ke depan, terus ada orang duduk bawa kayak apa ya, penerang, kayak lampu gitu. Ini menunjukkan sebuah cahaya, sebuah jalan yang akan nuntun kalian ke masa depan kalian, yang dijembatanin oleh asmara kalian. Ya kasarnya, bukan kasarnya ya, bisa diartikan sebagai asmara kalian itu bisa jadi support system terhadap masa depan kalian, terhadap kemajuan kalian di kedepannya nanti gitu. Ini merupakan penjelasan dari The Magician tadi, atau enggak kejutan, miracle yang enggak kalian sangka-sangka. And then kita langsung masuk ke kartu utama yang ketiga dari asmara zodiak Scorpio. Kira-kira akan ada kartu apa? Mudah-mudahan makin bagus ya dari kartunya. Langsung aja kita buka. Di sini ada kartu The Justice, keadilan, penilaian, ataupun kebijaksanaan. The Justice ini merupakan kartu yang cukup bagus ya untuk kartu asmara kalian juga Scorpio. Karena apa yang kalian usahain, apa yang kalian perjuangin, itu akan membuahkan hasil gitu. Bisa dibilang kayak apa ya? Tidak ada usaha yang mendustakan hasil. Bisa dibilang seperti itu. Jadi buat kalian yang masih single, kalau misalnya kalian emang effort dalam masalah asmara kalian benar-benar maksimal, akan terbayar di akhir periode ini. Dan kalau misalnya kalian yang udah punya pacar, hampir sama juga. Apa yang kalian usahain, hal apa yang positif maksud gue yang kalian lakuin akan membuahkan hasil, tentunya terhadap asmara kalian gitu. Jadi apa yang kalian lakuin yaitu yang kalian dapat, kasarnya seperti itu arti dari The Justice. Dan akhirnya kita sampai di kartu tambahan yang terakhir untuk ngelengkapin yang namanya kartu The Justice tadi. Kita ambil secara acak, kira-kira akan ada kartu apa? Oh, ternyata ada kartu Knight of Pentacle atau Raja Koin. Bisa dilihat di situ ada raja bawa kristal di bawah pohon yang rimbun. Ini menunjukkan asmara kalian, baik yang masih single ataupun yang udah punya pacar, di akhir periode ini akan nemuin yang namanya kedamaian gitu, keteduhan. Itu ditandai dengan Knight of Pentacle, karena arti dari Knight of Pentacle itu yaitu tadi gitu, kemapanan dalam hubungan. Entah itu dalam masalah perasaan ataupun bisa ngedukung finansial juga gitu. Kayak apa ya? Karena kartu The King of Pentacle ini lebih kayak ke ketenangan hati sih gitu. Jadi buat kalian para Scorpio yang masih single, congratulations, finally kalian bisa dapetin yang namanya kepuasan masalah perasaan kalian gitu, ketenangan batin. Dan ini juga berlaku buat kalian yang udah punya pacar.
Apa yang kalian usahain, apa yang kalian perjuangin dalam hubungan kalian ternyata membuahkan hasil, yaitu tercapainya sebuah ketenangan batin, sebuah support system yang baik yang bikin kalian benar-benar nyaman banget di sini. Nah, itulah tadi pembacaan kartu tarot terkait asmara zodiak Scorpio di periode ke-1 sampai 14 Juni 2022. Mungkin untuk lebih kompaknya lagi gue review ulang. Untuk asmara kalian para zodiak Scorpio, kalian masuk pada babak pertama gitu. Buat yang kalian single ataupun yang udah punya pacar, kalian butuh terus berjuang. Butuh bener-bener nunjukin keseriusan kalian, fighting kalian, karena percintaan kalian itu baru masuk ke level 1 gitu. Dan untungnya di kartu penjelasnya akan ada sebuah peningkatan hubungan dari apa yang udah kalian usahain gitu. Yang dari gebetan bisa jadi pacar, yang dari pacar bisa jadi tunangan, yang udah tunangan bisa jadi ke jenjang pernikahan gitu. Karena ada kartu yang namanya Knight of Cup yang menunjukkan kemajuan atau enggak naiknya tingkat level hubungan kalian. Dan berikutnya masuk ke kartu kedua, ada yang namanya The Magician atau enggak kartu keajaiban. Ada hal-hal yang enggak kalian sangka-sangka, sebuah kejutannya bakal terjadi gitu, yang bakal kalian capai dalam hubungan kalian. Dan ini ternyata menyangkut terhadap masa depan kalian. Entah itu terkait masalah pekerjaan kalian atau kehidupan sosial kalian atau enggak terkait cita-cita kalian gitu. Di akhir kartu di sini ada kartu The Justice yang menunjukkan sebuah pembalasan, pertimbangan ataupun apa yang kalian lakuin akhirnya membuahkan hasil gitu, nggak sia-sia. Bisa dibilang kasarnya kalau misalnya kalian effortnya bener-bener A+, yang kalian akan dapetin juga A+. Ini berkaitan dengan asmara kalian dan kehidupan kalian. At the end, di kartu terakhir ternyata yang dicapai dari Justice itu adanya sebuah kematangan hubungan, ketenangan batin, dan bisa dibilang keharmonisan dalam hubungan kalian yang ngejadiin hidup kalian tuh bisa dibilang ya peace lah gitu. Bener-bener kalian itu harmonis banget di sini, harmoninya dapet banget dalam asmara kalian di periode ini. Mungkin cukup sekian pembacaan kartu tarot untuk periode kali ini terkait zodiak asmara Scorpio. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Yang positifnya silakan diambil sebagai penyemangat dan yang negatifnya dibuang jauh-jauh. Jangan terlalu dibawa baper ataupun jangan terlalu dibawa suges. Ingat, ini hanya hiburan semata. Gue Juan undur diri. Thanks banget yang udah nonton sampai akhir. Thanks banget. Dan gue ingetin lagi, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, serta dinyalain notifikasi loncengnya dan di share terus. See you next time in next video. Bye bye.